Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dimanapun Anda berada yang menyimak channel video ini. Kembali lagi bersama saya dalam program Ulah Waka Balik. Ulah Waka Balik. Ulah Waka Mantap. Ulah Waka Balik ini dalam bahasa Sunda yang artinya jangan dulu pulang. Jangan dulu pulang karena setelah bubar jam kerja lewat jam 4 sore saya bakal ketemu dengan berbagai narasumber. Mudah-mudahan dari obrolan ini ada manfaatnya. Insya Allah mudah-mudahan. Dan hari ini saya bertamu ke salah satu pegawai negeri di Kota Tasik, salah satu pejabat di Kota Tasikmalaya. Gaya jabat. Dan beliau adalah Kang Budiaman Sanusi. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. Dan hari ini tentu saya akan nanya-nanya seputar tentang program dinas pendidikan. Apalagi mungkin banyak ibu-ibu yang di rumah Ya. cenah iraha ya teh. Parasia jeung barudak kudu Rahasia jeung barudak. Iraha cenah Covid teh beresna gitu. Dan mungkin nanti akan melebar pertanyaan seputar tentang dunia pendidikan. Nah, sebelum bertanya ke situ, saya mohon Kang disapa dulu, memperkenalkan diri. Mungkin Siap. bisa jadi warga masyarakat banyak yang belum tahu. Oh iya. Pak Kadisdik teh. Kadisdik ya. Lulusan STPDN, STPDN. Sekolah Tinggi Pendidikan Dalam Negeri. Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten ka untuk semua saja, terutama kakak-kakak, akang-akang, teteh-teteh, teman-teman satu angkatan Tilwa Patanmon, Bapak Hadi, Pak Ade Hendar, Pak Hadi yang di dinas HRS teh susah nyebutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Satu pintu entah satu jendela lah. Pak Hadi, Pak Maman, Rahman Kabag Pemerintahan, dan Pak Hendar Kabag Umum kalau tidak salahnya di Satuan. 4 orang berangkat ke Tasik, ditugaskan di Tasik tahun 94. Ya, perkenalan dulu ya pribadi, saya Budiaman Sanusi, sarjana sosial, PS2. Si Jina bukan SPD, Kadis Pendidikan. Sarjana sosial, tamat dari STPDN tahun 92. Dulu masuk 89, tidak mengerti apakah itu APDN, bukan nama kata ibu saya, calon camat. Belum mengerti saat itu, tahun 89 itu APDN daerah itu dilebur dari APDN, ya se-Indonesia kan ada 22 lah, termasuk di Bandung. Akademi Pendidikan Dalam Negeri dulu APDN dulu di Akpo, kemudian pindah ke Jatinangor. Daftar saat itu yang saya tahu bahwa itu adalah APDN Bandung. Ketika daftar segala macam sudah lulus, nunggu dulu bulan Agustus kalau tidak salah dipanggil oleh surat, dikumpulkan di Gedung Sate, dipisah ada 80-an kalau tidak salah, wakil dari Jawa Barat, sebelah kanan sebelah kiri. Saat itu masih bingung ketika diterangkan bahwa kalian itu sudah bukan APDN daerah. Ya. Jadi APDN nasional, karena bangunannya belum selesai di Jatinangor, kalian akan dititipkan. Nah ini sebelah kanan termasuk saya di Malang sebanyak 40 orang lah, sebelah kiri ke Semarang. Kaget ya. Daftar mah APDN Bandung. Daftar mah APDN pokoknya mah, lupa lagi lah apa itu APDN Bandung, APDN nasional kalau nggak salah. Udah APDN nasional daftar. Kayaknya berangkatlah ke Malang dan Semarang. Yeah. Kemudian pindah lagi ke Bandung. Nah, APDN nasional daftar, ketika tamat masih ada 3, masih 2 keluar itu STPDN nasional. Dan saat itu ada program ketika Mendagrinya almarhum Bapak Rudini diwamilkan. Jadi kita ikut pendidikan militer, dikasih pangkat ya, pangkatnya adalah Letnan 2. Bahkan menurut dari Pusti, kalian bukan lagi
bukan lagi NBI, nomor buku induk sudah NRP katanya. Makanya sudah tercatat di NATO. Kaget juga, kita nggak bisa membedakan mana itu NBI, NRP. Yang penting itu kalian tentara, nanti kalian bisa lanjut atau kembali ke Departemen Dalam Negeri. Nah, akhirnya tahun 92 akhir sampai awal Januari kami wamil, dikasih pangkat, ditugaskan, disebar orang ke Jawa Barat, keluar Jawa Barat. Saya kebetulan di Kodam 1 dengan Pak Ade Hendar gitu ya. Kalau Pak Hadi di Kalimantan, Bukit Barisan, Sumatera. Saya tugas pertama di Korem 023 Kawal Samudra, Tapan Uli Tengah. Kemudian 4 bulan kemudian sisanya itu di Kodim di Kaban Jahe, ada yang tempat wisata Brastagi. 94 akhir dikembalikan lagi ke Depdagri, surat perintah langsung. Mungkin Depdagri khawatir kalau nggak perintah langsung ada yang lanjut di tentara, kayaknya seperti itu. Dulu teh program Wamil apa? Wamil wajib militer, kata almarhum Paman Sutari. Ingat dulu itu beliau waktu datang ke Tasik itu, beliau itu Asda 3. Oh ini katanya tentara sayap. Maksudnya sebentar saja 2 tahun. Tapi dikasih tahu di awal teh bahwa ini hanya sementara gitu. Ya, kalau dikatakan wajib militer itu kan ikatan dinas pendek, cuma 2 tahun. Cuman herannya, katanya ini ingat Pak Wismoyo yang bicara itu. Dulu beliau itu Kasan. Kalian ini berbeda dengan Wamil biasa. Karena kalau Wamil itu biasanya bukan NRP. NBI, nomor buku induk. Bedanya belum dicatat di NATO, bukan tentara aktif. Kalian itu sudah NRP. Makanya NRP. Di SK-nya juga, NRP rantang, panjang. Ada 14 kalau nggak salah. Tetapi kenyataannya ya Oktober 94 itu ada surat perintah langsung dari Depdagri, dikembalikan lagi ke Depdagri. Yang Jawa Barat ini kembali ke daerah masing-masing, maksudnya ke provinsi. Saya sendiri kan daftar dulu di Garut, karena Garut mungkin wakilnya banyak, Tasik kurang, ada 3 orang. Saya sendiri dari aslinya Garut. Kemudian ditugas di Tasik tahun 94. Nah, itu barangkali sekilas riwayat. Saya sendiri, mungkin adik-adik yang kesini belum begitu mengetahui barangkali. Nah, itu saya kira saya sudah berkeluarga, anak saya 2, yang satu kuliah, yang satu SMA. Dan jadi orang Tasik, karena mohon. Sebab Garut. Tapi ada turunan mah. Ayah saya, kakek saya dari ayah itu orang Ciberem. Mungkin itulah Tuhan, kembali lagi katanya ada orang Tasik sepotong. Dan sebagian hidup saya sekarang yang sudah 50 tahun, 26 tahun saya hidup di kota Tasik. Di Tasik, zaman kabupaten sampai sekarang kota Tasik. Ya, itu saya kira sekelumit perjalanan. Ya, pertama jadi semanti polisi, setelah itu di Salawu, makanya dapat istri orang Salawu. Orang Salawu. Kemudian tugas belajar di Undip, balik lagi dari Sekmat Cikalong. Dari Cikalong Sekmat Singaparna, itu perjalanan karir. Singaparna saat itu tahun 2000-2001 mulai pembentukan kota. Nah, saat itu juga ada kenaikan eselon. Dulu itu sekretaris kecamatan itu eselon 5A. Ya, saya baru masih golongan 3A ketika kenaikan eselon pas bersamaan dengan pembentukan kota Tasik. Jadi eselon 4A, 3A kan nggak cukup. Ya, jadi saya dimasukkan ke kelurahan, jadi seklur. Jadi turun pangkat, turun berkat gitu, dari sekpat jadi seklur. Karena saat itu seklur itu eselon 4B, 3A bisa masuk. Seklur di Kelurahan Yuda Negara dengan dulu lurahnya Parisa yang sekarang sekretaris inspektorat. Ingat, hanya 6 bulan lah karena keburu naik pangkat, kemudian ke inspektorat, ke Bawasda dulu hampir 4 tahun, setelah itu ke Bapeda masih eselon 4 2 tahun, dari Bapeda jadi kepala sub bagian anggaran di bagian keuangan. Anehnya esos gitu ke inspektorat. Nah, itu hebatnya STPDN mah siap kemanapun juga. Ada esos Esos di Undip. Ya, 96 itu Menteri Polisi, 94 masuk ke Tasik 94 November. 95 bulan April itu jadi Menteri Polisi, kasih translate dulu. Sampai 96 ada kesempatan tugas belajar. Daftar APBD provinsi
kebetulan diterimanya di Undip. Nah di situ dapat sarjana sarjana sosial. Nah, ini lanjut kerja sebuah anggaran 2007 sampai 2008 jadi camat Purbaratu, camat baru saat itu, belum ada anggaran lah. Pokoknya mah kalau rancoran ya, 2008 sampai 2010 jadi camat 20 bulan lah kurang lebih. 2010 sampai 2011 sekretaris Bapeda. 2011 sampai 2011 awal 1 tahun jadi sekretaris Bapeda sampai 2012 September jadi kepala Kesbang. Iya, dulu Kesbang itu setingkat eselon 2, kemudian diturunkan jadi eselon 3 setingkat kantor. Saya jadi kepala kantor selama 20 bulan juga, 2 tahun kurang. September 2012 jadi sekretaris dinas pendidikan, ieu panjang. Gitu sampai 2018 Juli 2018 sampai November akhir jadi sekretaris Wadah Keuangan. Kemudian ada kesempatan open bidding, Disdik, ikut ke Disdik, alhamdulillah dipercaya oleh Pak Wali. Syariatnya takdir dari Allah Subhanahu wa taala 2018 akhir sampai sekarang menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. Makanya mestinya dirubah esosnya jadi SPD. Tapi mungkin doa bapak ibu saya. Ya. Bapak saya almarhum adalah seorang guru SMP dan ibu saya alhamdulillah masih diberi kesempatan umur panjang adalah pensiunan dari kepala sekolah SD. Nah itu saya kira sekelumit perjalanan hidup lah. Walaupun kayaknya panjang tapi perasaan masih kemari mon. Perasaan masih muda masih ngora gitu. Ini suara rodas. Casing mendekati Pepabri. Kayaknya tuh 10 tahun deh Pepabri 10 tahun. Tapi alasan masih agabri gitu. Harus. Biar semangat masih tetap 55. Ayo lompat bangger ya 42. Ya. Nah, sekarang bekerja di Dinas Pendidikan. Nah, tentu mengatur hal-hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Ya. Nah, tentu apakah penyesuaian seperti apa bekerja di Dinas Pendidikan dengan basic Akang sendiri sekolah di pemerintah? Ya saya kira mungkin berbeda untuk tiap orang ya merespon sesuatu hal yang baru. Tetapi saya percaya saya menjadi begini pun sebelum ke Dinas Pendidikan pun sebelum Kadis adalah produk pendidikan. Betul. Gambaran kasarnya itu, gambaran besarnya pendidikan itu kita sudah paham. Betul. Apalagi saya keluarga pendidik, banyak saudara saya, bibi, uak saya jadi guru, orang tua pun saya dua-duanya guru. Walaupun hal-hal teknis saya kira tetap kita belajar. Betul. Ke bidang, ke kabid, ke kasih yang notabene mereka itu adalah murni kebanyakan ya di Dinas Pendidikan ini orang-orang yang berangkat dari guru. Betul. Begitu. Saya kira kalau manajerial itu kan teori umum itu tidak jauh berbeda. Gitu ya, teori administrasi itu 5W1H terus koak segala macam lah secara umum sebagai seorang administrator, sebagai seorang kepala dinas barangkali siapapun itu pernah menguasai hal itu. Hanya barangkali penerapannya ini bidang apa? Oh ini di inspektor atau ini di pendidikan, oh ini di mana lah. Tetapi kerangka besarnya itu sama. Kalau saya teorinya betul di bawah organisasi itu ada administrasi, ada kepemimpinan, ya ada leadership itu di sana kan terakhir itu ada human relation. Ya, makanya kalau saya secara pribadi mengambil teori itu mengimplementasikan terhadap kerja yang paling saya perhatikan adalah masalah komunikasi, masalah human relation. Nah, setelah itu bisa kita kuasai dan kita jangan malu lah karena tidak ada orang yang kuat walaupun misalnya ini sosok saya kepala dinas dan saya berangkat dari sekretaris dinas cukup lama, tetapi menurut saya itu kan udahnya kekurangan. Yeah. Saya banyak bertanya barusan saja ke guru-guru seperti apa itu AKM segala macam, pembelajaran segala macam. Itu bukan sesuatu yang hina saya kira. Betul. Karena harus kita merasa bahwa kita itu tidak ada yang lebih. Mungkin lebih dari satu hal mungkin, tapi kurang dari hal lain. Walaupun kita sosok dalam organisasi ini misalnya dalam dinas pendidikan paling ataslah jabatannya, tapi manusia itu tetap punya kekurangan.
Saya kira tidak ada hal yang luar biasa kalau kita bisa membangun komunikasi yang baik, dan ilmu itu akan bertambah seiring dengan bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa menyerap ilmu orang lain agar kita kuasai dengan komunikasi. Ulah gengsi lah sebenarnya, karena ya tadi saya katakan bahwa kita itu manusia banyak sekali kekurangannya. Sosok kepala dinas sekalipun, sosok presiden sekalipun. Betul. Nah itu saya kira. Jadi Untuk tinggal sekarang di mana, Kang? tinggal di dekat di perumahan Cipta Geraha Mandiri, masuknya sih desa Kelurahan Sukarindi, Kecamatan Gunung Sari. Kalau jalan kaki tembus sini ke Lembur hanya 10 menit jalan kaki. Dekat sejak tahun 2004 lah, biasa pengen Perum kan. Perum. Ya di Perum. Rutinitas di luar dinas, Kang? Kalau misalkan akhir pekan kemana? Ya biasanya kan Sesepedahan apa namanya? sepedahan, osok lah gitu, sok musik ke walungan kadang-kadang, tapi sulit sih di dinas pendidikan ini, cukup padat. Kadang-kadang nengok orang tua pun bahwa di Salawu gitu ya, mertua ibu sendiri di Garut, tapi masa pandemi ini agak sedikit longgar. Iya. Masa pandemi ini gitu juga kadang-kadang bisa ngenong lah, itu bisa di orang tua karena kegiatan kan sudah dibatasi sekarang. Jadi kalau biasanya Sabtu Minggu itu tidak ada liburnya di distrik itu. Iya. Gitu. Suka duka. Dalam hal ini memanage para guru gitu. Ya kalau masalah suka duka, yang penting kita bersyukur dimanapun tentunya ada masalah yang harus kita tangani, ada senyumnya, ada tangisnya, ada senangnya, ada keselnya. Tapi bagaimana kita bisa mengelolanya? Kan kebahagiaan itu bukan di luar, tapi dalam diri kita. Kalau ada masalah pun kalau kita bisa menerimanya, kita bisa menyelesaikan dengan ikhlas, saya kira bahagia itu akan muncul, gitu kan. Walaupun kata orang di distrik ini gudang masalah, saya juga tidak bisa mengatakan tidak, karena memang distrik ini kan dari anggaran pun orang anggarannya hampir 1,5 triliun, bukan gaji, tunjangan, bos, itu kan orangnya ribuan yang dikelola. Yang namanya mengelola orang itu kan mesti ada masalah-masalah tertentu yang harus kita selesaikan. Ya, tapi ya kita berdoa, kita nikmati saja. Walaupun sosok manusia tentunya kesel, kemudian adalah sesuatu yang tidak bisa digambarkan mesti ada. Tetapi kalau sudah tugas kita juga kan harus melaksanakan itu. Betul. Ya, itu kira-kira lah. Walaupun mungkin responnya orang per orang dan pendapatnya tidak akan sama. Kalau saya seperti itu barangkali menyikapinya. Betul. Kemudian untuk terakhir ya di segmen pertama ini, pesan buat para PNS yang masih muda atau guru-guru yang masih tetap semangat untuk mengajar, Ya. seperti apa? Sebetulnya ya kalau kita seorang PNS atau ASN itu sudah jelas kan, kita ikuti saja prosedur, ikuti saja aturan, ya insya Allah itu kita akan selamat. Tetapi memang kondisi sekarang ini, apalagi saat ini pandemi, saya terus-terusan memotivasi ke rekan-rekan, ya saya kira tidak hanya guru kan, Ya, tempat untuk adik-adik sekalian, ya kan. Yang pertama, dan saya pun masih belajar. Yang pertama, ini tugas kita. Coba titik berat kepada keikhlasan untuk melaksanakan tugas. Gitu. Dengan keikhlasan itu insya Allah akan banyak pertolongan. Ya syariatnya dari sesama manusia, hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk pikiran kita. Betul. Ya kalau kita ikhlas, memang tugas kita harus kita lakukan dengan kondisi apapun. Insya Allah akan ada pertolongan, akan ada ide, akan ada inovasi. Yang dibutuhkan sekarang adalah inovasi. Inovasi. Jelas dasarnya itu adalah kapasitas kita, integritas kita, kedisiplinan kita. Itu yang jadi kita kerjakan saja lah. Jangan ada sesuatu hal keinginan kita tertentu dengan sikap kita begini, walaupun memang sikap musik kepentingan, tapi kepentingan di sini utamakan ini tugas kita. Kita ikhlas saja. Karena kalau saya ya, ini mohon maaf, mungkin saya salah, perasaan saya sendiri, tetapi saya berusaha untuk itu. Apapun itu ya sudahlah.
kalau memang takdir dari Allah seperti itu, kita harus usaha, ya kita terima saja. Tetapi ke depan untuk para, khususnya guru-guru, kami menghimbau kondisi saat ini, kita kan dengan kondisi pandemi ini harus membiasakan sesuatu yang tidak biasa. Dari tetap muka ke daring itu bukan hal yang susah, bukan hal yang mudah. Tentu banyak kesulitan, tidak mudah, banyak susahnya. Kemudian feedbacknya ternyata daya serap anak-anak cuma 30%. Ini kan tantangan buat kita. Ini khusus untuk para guru di lingkungan dinas pendidikan. Saya terus mendorong. Coba, kita tidak bisa lepas dari kondisi ini. Kita harus tetap berupaya dengan penuh semangat, penuh inovasi agar bagaimana anak-anak terselamatkan dalam masalah pendidikan dan pengajaran. Itu saja saya kira pesan untuk sementara ini. Siap. Terima kasih Pak Kadis. Sama sami-sami Pak. Yang telah sharing berbagi atau motivasi khususnya terhadap para PNS yang masih muda-muda seperti saya juga mungkin kan. Mudanya? Muda. Di bawah 40-nya. Usia 35 tahun. Jauh karena masih sangat muda itu. Yang tentunya masih butuh arahan bimbingan dari para pejabat di Kota Tasik yang senior lah, tentunya banyak selama perjalanan karir itu suka juga tentu yang sudah terlewati gitu kan ya. Iya, jadi gini, sama dulu ketika muda ini tambahan ya. Dulu ingat saja ketika saya mau diangkat jadi menteri polisi, kasih terantib dulu. Karenanya menteri polisi. Saya menghadap sama senior almarhum Pak Maman Sutari, masih ingat saya gitu. Karena kan kita masih poeknya. Bagaimana nih kerjanya walaupun ada dasar-dasar ilmu pemerintahan. Tapi wajar kan menanyakan kepada orang yang pernah mengalami dalam jabatan tertentu termasuk menteri polisi atau kasih terantib. Ketika saya Pak, bahasa Sundanya, Pak, saya jadi menteri polisi. Apa jawab beliau? Lah, ulah nanyakan, kayak bisa sorangan. Yang penting tadi betul, ikhlas dari gawe bud. Udah masa geus puguh, ya PNS mah normal harus ikuti itu, insya Allah selamat. Kurang ikhlas bekerja baik, insya Allah senang masalah karir mah jangan ulah dipikirkan teuing lah senang. Ieu kawe we nanyakeun kumaha ke kapangi sorangan senang gitu. Ya ingat wajangan beliau ketika saya masih sana pun momon atau dulu usia 95 25 tahun gitu kan. Ya kita jalani bekerja ya barangkali mohon maaf ya mudah-mudahan bukan bagian dari kesombongan, tapi ini mungkin nyatanya seperti itu. Saya berusaha walaupun tidak selamanya lah, namanya juga manusia, tapi akhirnya ya barangkali sampai saat ini sampai sekarang maksudnya yang dipercaya barangkali menjadi kepala dinas gitu kan, walaupun ini ujian sebetulnya, ujian yang sangat berat itu ujian apapun itu yang kita terima baik positif negatif ujian untuk kita. Nah itu barangkali masalah tadi tambahan lah untuk adik-adik, terutama adik-adik. Siap. Terima kasih Pak Kadis untuk segmen pertama. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di segmen kedua setelah pariwara berikut ini.